Sudah ya? Kenapa tidak ke rumah keluarganya? Ini yang melihat. Kasus narkoba yang membuat Brigpol Sigit Utomo buron, namun sudah dijadikan tersangka dan diinterogasi di Polres Tarakan pada tanggal 1 Juni 2024 lalu. Ada 3 orang yang dituntut menghalangi penyidikan Brigpol Sigit Utomo, sampai hakim anggota Alfianus Rumondor SHMH mempertanyakan alasan saksi menghalangi penyidikan ketiga pihak terdakwa. Jadi setelah saudara di KTP sama barang bukti langsung. Jadi setelah apa ini interogasi, dia benar mau tidak tahu. Setelah dipulangkan ternyata dia ditelepon. Jadi yang penyidik peranggapan dia menghalangi di mana? Menghalangi pada saat dia ditelepon oleh saudara Sigit kemudian harusnya kan pada saat dia ditelepon harusnya dia menghubungi kita dan PKI dia. Namun saya membantu ya. Kalau Bapak berpikiran seperti itu dasarnya apa? Siapa yang Dasarnya apa? Hakim Ketua Imron Marano Iriansyah SHMH, Hakim ke-1 Agus Purwanto SHMH, dan Hakim kedua Alfianus Rumondor SHMH. Saksi diminta keterangan oleh hakim. Saat hakim kedua melakukan pertanyaan ke saksi yang berdinas di Polairut Polda Kaltara, alasan penyidik melakukan itu diterangkan dalam persidangan ini. Dan dijawab tidak tahu oleh mantan kekasihnya Sigit Utomo sudah dikatakan menghalangi penyidikan penyidik. Penuntut umum Komang Noprizal Saputra SHMH mengucapkan Noni dan terdakwa Nurdin dan CS-nya ada 3 orang dihadirkan di dalam persidangan, cuma kasusnya berbeda. Noni membuatkan Sigit Utomo KTP palsu menggunakan nama palsu, sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk membuat paspor, namun Noni tidak jadi karena keburu ditangkap. Sedangkan kasus Nurdin dan CS-nya hanya membantu Sigit Utomo keluar dari Tarakan dengan mencarikan kapal dari Amal Tarakan menuju Tawau, Malaysia, cuma ketangkap saat di Sebatik. Terkait persidangan bersama terdakwa Nurdin dan kawan-kawan dan terdakwa Noni, perkara tersebut merupakan perkara terkait para terdakwa membantu melarikan diri terhadap tersangka atas nama Sigit yang sebelumnya ditangkap atas perkara narkotika. Nah, terdakwa didakwa telah membantu atau mempersulit penyidikan atau menghalang-halangi penyidikan. Nah, dari fakta persidangan kemarin kami penuntut umum menghadirkan untuk terdakwa Noni kami hadirkan 2 orang saksi, yang mana saksi penangkap 1 dan saksi dari pihak Disduk Capil, yang mana dari fakta persidangan tersebut saudara Noni membantu membuatkan tersangka Sigit yaitu KTP palsu menggunakan nama palsu, kemudian sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk membuatkan paspor, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh terdakwa Noni karena terburu ketangkap. Kemudian dari keterangan saksi penangkap Saiful menyatakan bahwa sebelumnya tersangka saksi Sigit ini ditangkap terkait permasalahan narkotika, yang mana saudara Sigit ini merupakan anggota Polri, seperti itu. Untuk terdakwa Nurdin dan kawan-kawan, dalam fakta persidangan penuntut umum menghadirkan 1 orang saksi atas nama Saiful yang menyatakan bahwa peran kedua terdakwa ini membantu saudara Sigit untuk pergi dari Tarakan menuju Tawau, Malaysia, yang mana kedua terdakwa ini mencarikan atau mencari kapal yang untuk menuju dari Amal ke Tawau, Malaysia, seperti itu. Dan sebelumnya terhadap saksi Sigit ini sudah berhasil pergi dari Tarakan dan namun sudah ditangkap ketika di perjalanan menuju Sebatik, Tawau, Malaysia, seperti itu. Bagaimana saksi sudah semua atau yang salah? Untuk ketiga terdakwa diancam dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice,
tindak pidana berupa penghalang keadilan dalam hukum pidana, dan pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiah Rahab, Kaltara TV.